Ada loh salah satu nabi yang mendapatkan mukjizat. Mukjizatnya itu bertamasya. Wah, senang banget gak tuh? Bertamasya ke surga tanpa merasakan kematian. Sampai-sampai gak mau balik. Nabi siapa itu? Iya, Nabi Idris alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Jadi Nabi Idris alaihi salam itu adalah salah satu nabi yang terkenal karena kesolehan dan ketaatannya dalam beribadah. Nabi Idris alaihi salam mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa bertamasya ke surga dan neraka. Nabi Idris alaihi salam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Yang pertama, Nabi Idris alaihi salam dijuluki Asad al-Asad, yang artinya singa dari segala singa. Karena memang Nabi Idris alaihi salam itu orangnya pemberani, gagah, cekatan, tidak pernah berputus asa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Idris alaihi salam itu dijuluki Harmasul Harmisa, yaitu ahli perbintangan. Jadi Nabi Idris alaihi salam itu banyak menguasai bahasa, mahir dalam berbagai disiplin ilmu. Perbintangan, ilmu alam, ilmu perbintangan, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 56 sampai 57. Ceritakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Idris alaihi salam di dalam kitab Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan, lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kemudian terdapat beberapa tafsir bahwa martabat yang tinggi itu berarti adalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris alaihi salam ke surga setelah kunjungannya. Jadi ceritanya, pada suatu ketika Nabi Idris alaihi salam didatangi oleh malaikat Israel yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang tampan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kedatangan malaikat maut itu bukan untuk menyabut nyawa Nabi Idris alaihi salam, melainkan sekedar bertamu karena ia benar-benar kagum terhadap Nabi Idris alaihi salam yang ahli ibadah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Idris alaihi salam pun menanyakan, siapa sebenarnya lelaki tampan itu? Akhirnya malaikat Israel pun mengakui siapa dirinya dan menyampaikan maksud kedatangannya. Kemudian setelah tahu bahwa dia adalah malaikat, maka Nabi Idris alaihi salam mengajukan sebuah permintaan, yaitu ingin mengetahui tentang bagaimana surga dan neraka untuk mengingatkan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Israel pun lantas minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Idris alaihi salam ke neraka. Permintaan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Ketika hampir sampai, Nabi Idris alaihi salam langsung pingsan sebab melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Malaikat akan menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Ternyata Nabi Idris alaihi salam tidak sanggup menyaksikan berbagai macam siksaan yang mengerikan itu. Seumur hidupnya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api yang sangat panas, berkobar-kobar, disertai dengan bunyi gemuruh yang sangat menakutkan. Ia tidak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Jadi Nabi Idris alaihi salam semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tergulung oleh api neraka. Maka Nabi Idris alaihi salam kemudian meninggalkan neraka dengan tubuh yang sangat lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Namun dengan hal itu, Nabi Idris alaihi salam semakin menguatkan tekad dan imannya untuk selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mengunjungi neraka, malaikat Israel kemudian mengantarkan Nabi Idris alaihi salam ke surga. Di sana, ia juga nyaris pingsan. Nabi Idris alaihi salam ini bukan pingsan karena ketakutan,
melainkan terpesona oleh segala keindahan yang tampak di depan matanya. Melihat sungai-sungai yang begitu bening airnya, bagaikan kaca. Sementara itu di pinggir sungai ada pohon-pohon yang bagian batangnya itu terbuat dari emas dan perak. Ia pun melihat-lihat istana yang disediakan untuk para penghuni surga. Ia sangat takjub dengan hal itu hingga membuat Nabi Idris alaihissalam ini nyaris pingsan. Sepanjang mata memandang, Nabi Idris alaihissalam ini menemui begitu banyak pohon yang menghasilkan buah-buahan yang segar, ranum, harum. Dan setelah sekian lama berkeliling dengan malaikat Israel, kemudian malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam untuk pulang ke bumi. Namun Nabi Idris alaihissalam enggan untuk pulang. Kemudian malaikat Israel lantas memberinya peringatan, kamu boleh di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya. Dan awalnya Nabi Idris alaihissalam ini teguh pendirian, tidak ingin meninggalkan surga. Namun pada akhirnya Nabi Idris alaihissalam pun mengangguk dan bertekad akan selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat tiba. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih terutama kepada nabinya, kemudian mengaruniakan sebuah tempat yang mulia yang berada di langit yaitu surga. Dan Nabi Idris alaihissalam pun menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Waktu diangkat ke tempat itu, Nabi Idris alaihissalam itu berusia 82 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mi'raj ke langit menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bersama malaikat Jibril, maka disitulah akan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Nabi Idris alaihissalam dan singgah sejenak sebelum akhirnya naik ke langit paling atas. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam berkata kepadaku, ini adalah Idris alaihissalam, berilah ia salam. Maka aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan, selamat datang wahai saudaraku yang alim dan nabi yang soleh, sebagai balasan salamnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itulah kisah Nabi Idris alaihissalam yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertamasya ke surga dan neraka tanpa merasakan kematian. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita digolongkan sebagai orang-orang yang beriman yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.